Ketemu lagi bareng Wayan Natural Fit. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini puasa terakhir. Tetap latihan, tetap semangat. Oke? Nah, pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita ngilangin mens bulk. Jadi, kita ngilangin lemak di area sini. Ya, di area dada bagian bawah agak ke samping. Ya, kita akan bahas gimana tekniknya, cara ngangkatnya, cara melakukan gerakannya, yang terutama tekniknya. Kalau jenis latihannya mungkin banyak, tapi kita lebih fokus ke teknik, mindsetnya, dan caranya, lalu gerakan-gerakannya yang benar itu seperti apa menurut saya. Oke, check it out. Nah, ini gerakan yang akan saya tunjukkan, paling basic aja ya. Jadi kita lakukan yang paling basic, yaitu push up. Ya, tekniknya kayak gini. Jadi kalau dari pengalaman saya buat ngilangin lemak yang di bawah dada ini, samping agak ke samping, saya biasanya kalau saya melakukan reguler push up, jadi push up yang seperti ini, saya lebih kena ke sini, ke tricepsnya sama ke bahu. Jadi kadang-kadang kalau setelah latihan tuh kok yang terasa triceps sama bahunya saya kurang gitu. Jadi lalu saya coba cari-cari gerakan yang pas itu seperti apa, tekniknya seperti apa, saya lakuin sendiri setiap hari. Saya mencoba melatih mind connectionnya gimana yang benar-benar terasa. Akhirnya pada suatu ketika saya dapat, oh ternyata ini seperti ini cara gerakannya untuk melatih otot dada atau menghilangi lemak yang ada di dada bagian bawah. Jadi biar kalau dari samping kan kelihatan sininya nih. Nah, jadi kelihatan cuttingannya atau potongannya. Jadi nggak ngelambir gitu katanya, gitu nggak ngelambir gitu ya. Oke, kita mulai aja. Nah, ini posisi pertama. Lihat, condong kayak gini. Jadi caranya kita hampir kayak apa namanya ya, kayak kita mau dorong, kita mau nyatuin bumi, mau nyatuin lantai. Jadi pada saat naik kita, nah seperti ini, tarik sih kayak gini. Jadi dia lebih fokus ke bawah sini. Nah, mirip seperti cable cross atau flies, tapi kita lakukan di lantai, jadi kita nggak pakai alat. Nah, ini gerakannya, jadi kayak lihat nih. Nah, kayak gitu. Jadi pada saat naik, gerakan ininya kayak, nah seperti itu ya. Kita praktekin aja. Lihat, tekan. Jadiin satu. Kalau nggak terasa, nanti badannya bisa agak ke depan gini. Ya, jadiin satu, flex. Nah, sekarang lihat, ini bisa saya tekan, kita angkat, nah kayak gitu tuh. Oke. Nah, seperti itu. Jadi pada saat dia naik, dorong ke depan, chestnya diflekan. Ya, nah seperti itu. Dorong. Memang nggak bakalan nyatu, tapi kita latih mindsetnya. Kita bayangin kayak kita tuh mau nyatuin lantai gitu loh. Nah, kita dorong lebih ke apa namanya, menutup. Posisinya menutup, gerakan kayak gini. Jadi selain di sini kena, yang tengah sini juga dia kena juga.
biasanya kalau saya melakukan itu kan target repetisi ya, tapi ketika saya melakukan body weight, jadi nggak pakai beban, saya lakukan sebanyak mungkin kayak gitu. Jadi nggak pakai target berapa repetisi atau berapa set, saya lakukan sekuatnya saya, karena saya nggak pakai beban. Nah, lihat sampai ke bawah full, dorong lagi, gerakannya sama, dumbbellnya seperti kita mau satuin. Lihat, nah itu saya sering ngelakuin itu karena biar full range of motionnya lebih panjang. Jadi kalau ada teman-teman kadang suka tanya, Mas, bedanya apa saya pakai dumbbell ini, maksudnya buat dudukan ya, buat dudukan ini sama yang biasa kan sama-sama reguler ya, memang sama-sama reguler, tapi saya cari range-nya yang panjang. Jadi otomatis kenanya juga dia lebih maksimal gitu loh. Kalau dibilang sama aja, kalau buat saya beda. Jadi itu ya, jadi lebih ke range-nya, saya cari range paling panjang sehingga ototnya bisa lebih maksimal kenanya kayak gitu. Terus nanti bisa divariasikan juga apa namanya dengan push up jenis push up yang lain, tapi prinsipnya seperti itu. Diamond juga sama, tergantung kita mau kenanya mana, mau kena tricep apa chestnya. Yang wide juga sama. Jadi saya selalu melatih mind connection-nya, karena itu kuncinya. Lalu ini yang agak apa namanya, agak advance ya. Jadi buat teman-teman yang sudah sering ngelakuin push up seperti ini, bisa dicoba pakai dips. Misalkan nggak kuat, jadi teman-teman jangan dipaksa. Jadi berdiri dulu di barnya kayak gini, berdiri dulu di barnya, terus atau nanti kalau udah kuat baru turun pelan-pelan. Kalau misalkan di rumah atau di gym itu nggak ada dips ya, dips bar, nanti bisa pakai dumbbell ini kayak gini, kita tinggal tahan aja. Nah, ini gini, tahan, turun ya kayak gini. Ini juga selain buat melatih chest yang bagian bawah, tricep, bahu, perutnya juga kena kalau kita nahan ya. Jadi kalau perutnya kakinya kita gantung kayak gini, kita tekuk, nah, dia kerasa banget di perutnya. Oke, selain itu buat chestnya nanti tak praktekin di dips. Nah, ini buat teman-teman yang masih belum terbiasa melakukan dips ini, jadi gerakannya bisa, nah seperti ini. Oke, ditahan aja, tahan. Nanti kalau misalkan sudah terbiasa, mulai turunkan dikit-dikit, udah kuat naik lagi. Lakukan terus sampai nanti ada progresnya. Jadi semuanya kan butuh proses, jadi harus sabar, pelan-pelan, tapi harus disiplin dan konsisten. Oke, tapi kalau yang udah pernah melakukan ini, ada tekniknya, jadi hampir mirip sama yang push up tadi. Jadi ini kita satuin, pakai ini nih, ya, pakai apa, arah yang dari kelingking ini, telapak yang sebelah sini, kita jadi satu, kita dorongnya pakai ini. Ya, oke, kita satuin, turun full ke bawah, satuin.
pakai ini ya. Terus satu tips lagi, pada saat kita melakukan dips, usahakan kakinya lurus ke bawah sehingga core-nya dia ikut bekerja, nggak cuma chest-nya aja atau dada bagian bawahnya aja, cuman core-nya juga ikut bekerja kayak gini. Jadi ditahan ya. Nah lihat, kalau kakinya lurus kita bekerja, kalau ini dia relax kalau kita tekuk kakinya. Tapi kalau kita lurus begini, otot perutnya pasti kencang karena dia nahan. Memang lebih berat, jadi karena selain kita bekerja atau melatih otot chest yang bagian bawah sini, kita juga harus nahan kontraksi perutnya, jadi otomatis lebih berat. Tapi bisa teman-teman variasikan dalam artian semampunya dulu lakuin. Kalau misalkan kakinya masih lebih prefer buat ditekuk ya tekuk aja, nggak apa-apa. Yang penting kita kan latihannya hari ini kan untuk dada, ngilangin lemak yang di bawah sini ya. Jadi seperti itu, bisa lakukan repetisinya. Saya biasanya sekuatnya, jadi saya kuat 20 saya angkat, misalkan kuatnya cuma 15 kali ya saya lakuin gitu. Jadi nggak pernah terpatok harus sekian, karena kan kondisi kita setiap hari itu kan berbeda-beda. Kadang kalau tidurnya pas, makannya pas, kita kuat. Tapi kalau tidurnya kurang, makanannya juga kurang, akhirnya apa? Nggak ada powernya, atau lebih bisa dikatakan tuh lemas, lagi nggak powerful gitu loh. Jadi saya lebih ke situnya. Jadi lebih ke ketika badan saya siap, hajar. Ketika nggak siap ya udah lakuin aja, yang penting gerak gitu. Oke, itu beberapa tips yang khusus untuk ngilangin lemak di bawah dada sini ya, men's bob biasanya di di istilah-istilah di gym itu men's bob. Jadi dari ini semoga teman-teman bisa mulai mencoba mempraktekkan dari pengalaman saya buat ngilangin lemak yang di bawah dada ini. Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat saya, pasti bisa. Teman-teman juga pasti bisa, saya yakin. Dengan cara-cara yang natural pasti bisa. Jadi saya memang melakukannya itu lebih banyak ke bodyweight training. Jadi kayak push up tadi itu biasanya saya selalu ada di menu harian saya. Dips juga sama, jadi lebih ke bodyweight karena di situ saya bisa melatih mind and connection saya. Nah itu tadi beberapa gerakan, cuma 2 sih, karena saya lebih menekankan ke tekniknya, caranya, serta mind and connection. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, peace out.